guru mata pelajaran fikih di MTS Tampolang Widoro Pacitan, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan dari 1 tahun 2025 di LPTK UIN Armanuri Banda Aceh. Pada hari ini, Sabtu, saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di madrasah saya, yaitu MTS Tampolang Widoro Pacitan, dengan materi sholat Jumat. Berikut adalah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini masih diberi keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan sesuatu, mari kita biasakan untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Saya. Dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah ada yang sudah masuk hari ini? Tidak. Semuanya Masuk. alhamdulillah pada hari ini masuk semuanya. Sekarang dirapikan tempat duduknya, dirapikan pakaiannya, dan apabila di sekitar tempat duduk ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke area sampah. Untuk meningkatkan rasa patriotisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri. Yang ketiga dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
zikir dan doa setelah sholat? Sudah. Nah, sekarang mari kita lafazkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan materi pada hari ini. Tujuan materi pada hari ini adalah menerapkan tata cara sholat Jumat. Yang kedua, mempraktekkan tata cara sholat Jumat. Anak-anak, berapa rakaat sholat Jumat itu? 2. Disunahkan memakai baju yang berwarna apa untuk melaksanakan sholat Jumat itu? Putih. Didahului oleh khotib melaksanakan apa sholat Jumat itu? Materi pada hari ini itu adalah tentang sholat Jumat. Kita mau membahas syarat-syarat wajib sholat Jumat, terus rukun, khutbah, sunah-sunah sebelum sholat Jumat, dan lain sebagainya. Untuk pahamnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sholat Jumat. Gimana kelihatan di belakang? Adalah sholat Jumat.
7. Sholat Jumat dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Ketentuan sholat Jumat. 1. Syarat wajib sholat Jumat. A. Islam. B. Balik. C. Berakal. D. Sikap. D. Laki-laki. E. Penduduk atau pemudik. 2. Syarat sah sholat Jumat. A. Dilakukan di tempat yang membuka atau tertentu. B. Dikerjakan pada waktu zuhur. C. Dikerjakan secara berjamaah. D. Dikerjakan sebelum dua kota. Sunat sholat Jumat. Sunat sholat Jumat adalah hal-hal yang apabila dilaksanakan akan mengumpulkan sholat Jumat. Adapun yang termasuk sunat sholat Jumat adalah sebagai berikut. Pertama, saat khotib berkhutbah. Selanjutnya, pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah perkataan yang mengandung mau'izah atau tuntunan ibadah yang disampaikan di khotib sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah harus disampaikan pada waktu zuhur. 2. Khotib harus berdiri di bagian yang umum. 3. Duduk di antara dua khotbah dengan istirahat sebentar. 4. Suci dari hadas besar dan kecil. 5. Khotib harus menutup aurat. 6. Suaranya keras agar dapat didengar oleh jemaah. 7. Khotib harus dilakukan pada bangunan yang dipakai untuk sholat dengan berturut-turut antara khutbah pertama dan kedua. Rukun khutbah Jumat. Khutbah harus memenuhi rukun-rukunnya. Jika tidak, batallah khutbahnya. Adapun rukun khutbah Jumat yang pertama, membaca agar pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kedua khutbah. 2. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di kedua khutbah. 3. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat kepada diri sendiri atau juga jamaah agar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada salah satu dua khutbah. 6. Mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Sunnah khutbah Jumat. Pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari lantai. 2. Mengucapkan salam sebelum muadzin memandangkan azan. 3. Duduk sejenak setelah salam ketika muadzin azan. 4. Khutbah dijelaskan dengan kalimat jelas dan mudah dipahami. 5. Penyampaian tidak terlalu panjang atau pendek. 6. Khotib membaca surat Al-Ikhlas ketika khotib duduk di antara dua khutbah. 7. Khotib harus selalu menghadap jamaah. Ya, demikian tayangan video. Ya, jadi yang dibahas pada pertemuan kali ini kewajiban melaksanakan sholat Jumat, nilai-nilai positif dalam
Sunat praktek khutbah Jumat. Nah, untuk itu sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Nah, di situ kalau bukan hari Jumat ya tidak ada sholat Jumat. Sholat Jumat itu 2 rakaat dan dilakukan setelah khutbah. Seperti firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fasnau ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayat sadaqallahul adzim. Itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. Terus orang yang meninggalkan sholat Jumat itu secara terang-terangan atau tidak ada rasa menyesal di dalam hatinya ketika meninggalkan sholat Jumat tersebut, maka sama Allah akan dijadikan kebiasaan di dalam hatinya. Jadi ya karena itu naudzubillahi min dzalik, moga-moga tidak ada pada kita. Nah, sekarang kalian Bapak perintahkan untuk berdiskusi. Nah, sebelum diskusi kalian kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu mendiskusikan syarat-syarat wajib sholat Jumat dan syarat-syarat sah sholat Jumat. Kelompok 2 mendiskusikan sunah-sunah sebelum Jumat. Nah, kelompok 3 mendiskusikan apa pengertian khutbah dan sebutkan syarat-syarat khutbah itu. Sekarang didiskusikan, hasilnya ditulis di kertas dan nanti perwakilan kelompok itu mempresentasikan dengan berdiri. Selamat berdiskusi. Bagaimana, sudah apa belum? Sudah. Kelompok pertama siapa yang mewakili dengan berdiri, kemudian dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wajib sholat Jumat: Islam, balik, berakal, sehat, laki-laki, dan penduduk tetap atau bermukim. Syarat sah sholat Jumat: dilakukan di tempat yang tetap atau pemukiman warga, dikerjakan pada waktu zuhur, dikerjakan secara jamaah, dan dikerjakan setelah khutbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kalian semuanya sudah memahami materi pada hari ini. Dan untuk lebih memahaminya, Bapak mengasih soal secara individu, nanti dikerjakan sendiri-sendiri.
Dikerjakan berapa menit? 5. Ya. Selamat mengerjakan. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Dikumpulkan. Ya, sekarang coba kalian simpulkan pelajaran-pelajaran kita atau materi-materi kita pada hari ini. Sebutkan syarat-syarat wajib sholat Jumat. Islam, dalil, berangkat, sehat, laki-laki, penduduk tetap atau bermukim. Jadi kalau bukan orang yang bermukim tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Harus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai anak-anak yang laki-laki khususnya meninggalkan sholat Jumat, dikarenakan hukumnya sholat Jumat adalah fardu ain. Itu pengertiannya, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Untuk minggu yang akan datang kita insya Allah mau mempelajari sholat jamak dan qashar. Apa anak? sholat jamak dan qashar. Sebelum kita akhiri ketua kelas memimpin berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.